Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 SP Batik Surakarta. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas di pagi hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem ekskresi manusia. Nah, ekskresi sendiri merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, salah satu alat utama ekskresi manusia yaitu ginjal. Bisa kita lihat pada gambar, ginjal terletak di bagian pinggang, bagian kiri maupun di bagian kanan, di tulang belakang. Nah, ginjal bagian kiri lebih tinggi daripada ginjal di bagian kanan. Dan juga ginjal memiliki bentuk seperti kacang merah dengan warna yang keunguan. Kita lanjut. Nah, ini merupakan struktur dari ginjal. Nah, struktur ginjal ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada korteks yang terletak di bagian luar ginjal, kemudian ada medula yang terletak di bagian tengah ginjal, dan yang ketiga ada pelvis renalis atau rongga ginjal yang terletak di bagian paling dalam ginjal. Kita lanjut. Nah, bisa kita lihat 3 bagian dari ginjal. Nah, di dalam korteks sendiri terdapat suatu penyaring darah atau biasa disebut dengan nefron. Nah, nefron sendiri ini tersusun atas badan Malpighi dan saluran panjang yang bergulung atau tubulus. Badan Malpighi ini tersusun atas glomerulus yang diselubungi oleh kapsula Bowman. Sedangkan untuk saluran panjang yang bergulung ini terdiri atas tubulus proksimal dan tubulus distal. Tubulus proksimal dan tubulus distal ini dihubungkan oleh lengkung Henle. Oke, bisa kita lihat pada gambar bagian-bagian dari nefron. Kemudian kita masuk ke bahasan yang berikutnya, yaitu proses pembentukan urin. Nah, ginjal sendiri ini berfungsi untuk menyaring darah dengan hasil akhir yaitu urin. Urin dihasilkan melalui 3 tahapan. Yang pertama itu filtrasi, kemudian reabsorpsi, dan yang ketiga adalah augmentasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah filtrasi. Nah, filtrasi ini terjadi di badan Malpighi. Plasma darah dan zat terlarut yang berada di dalamnya disaring oleh glomerulus dan kemudian keluar menuju vena ginjal. Hasil dari filtrasi tersebut kemudian masuk ke kapsula Bowman. Kemudian hasil filtrasi dari glomerulus dan kapsula Bowman ini disebut sebagai filtrat glomerulus atau urin primer. Nah, urin primer ini mengandung air, protein, urea, glukosa, asam amino, dan ion anorganik. Nah, glukosa, asam amino, dan ion anorganik ini masih diperlukan oleh tubuh. Kemudian, filtrat glomerulus tadi akan mengalami tahap reabsorpsi. Nah, tahap reabsorpsi ini sendiri terjadi di tubulus proksimal. Zat-zat yang direabsorpsi antara lain glukosa, asam amino, dan garam atau natrium klorida. Jadi banyaknya zat-zat yang diabsorpsi ini tergantung pada kebutuhan tubuh kita. Hasil tahap reabsorpsi disebut sebagai urin sekunder. Nah, urin sekunder ini mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urea ini yang menimbulkan bau pada urin, sedangkan urobilin ini yang menimbulkan warna kuning pada urin. Lanjut. Dan yang terakhir adalah proses augmentasi. Nah, urin sekunder yang sudah dihasilkan tadi kemudian masuk ke proses augmentasi. Nah, proses augmentasi sendiri merupakan pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Hasil dari augmentasi adalah urin yang sesungguhnya. Urin yang sesungguhnya ini kemudian dikeluarkan melalui rongga ginjal dan kemudian keluar dari ginjal melalui ureter, kemudian menuju ke kandung kemih, dan akibat dari kontraksi otot-otot pada kandung kemih ini, urin bisa keluar dari tubuh kita. Mungkin itu saja materi tentang sistem ekskresi manusia pada ginjal.
Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.